Nah, jangan lupa kita masukkan cabenya ya, cabai utuhan biar agak pedas sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Puput di channel Puput Family. Hari ini saya mau buat rajungan kuah santan. Di sini saya siapkan bahan-bahannya. Ada santan encer, santan kental, ada daun salam, serai, kunyit, jahe, lengkuas, ada kemiri, bawang merah, bawang putih, lombok rawit atau cabai rawit secukupnya, kemudian ada ketumbar. Nah, sebelumnya saya mau perkenalkan dulu si bintang tamunya ya. Nah, ini dia. Ini dia bintang tamunya. Ini adalah rajungan. Ini saya sudah bersihkan ya teman-teman. Apa sih bedanya rajungan sama kepiting? Nah, sebenarnya itu mereka sama-sama termasuk golongan krustasea. Nah, rajungan ini biasa disebut kepiting rajungan juga. Cuma bedanya dengan kepiting biasa, rajungan ini hanya hidup di laut. Jadi dia ini hidupnya jauh di dasar laut ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa Google ya. Yang jelas rajungan ini yang terlihat mencolok, dia ini mempunyai motif lucu begini, bintik-bintik gini, kayak batik ya teman-teman. Nah, karena ini rajungannya tuh cukup besar. Cukup besar seperti ini tuh. Nah, bedanya juga dia sama kepiting, rajungan ini ramping gitu, badannya tuh segini aja. Kalau kepiting kan biasanya bulat, kemudian capitnya tuh juga ramping, cuma capitnya ini panjang ya teman-teman, tuh panjang. Nah, ini kebetulan kemarin belinya yang laki-laki nih. Ini kalau bentuknya lancip seperti ini, tandanya ini rajungan laki-laki. Kalau rajungan laki-laki itu biasanya dia berat, warnanya biru seperti ini. Terus dia yang paling jelas menonjol itu bagian belakangnya ini lancip seperti ini. Ini rajungan laki-laki, dia banyak dagingnya. Ini rajungan sudah saya bersihkan, sudah saya sikat bersih, tinggal nanti mau saya potong dua karena nggak mungkin kan kita makan besarnya segini, ini satu piring aja penuh dengan rajungan ini. Tuh, ntar saya potong jadi dua. Tips memilih rajungan ya, kalau pilih kepiting atau rajungan itu cari, kalau kalian mau yang banyak dagingnya itu pilih yang berjenis kelamin laki-laki seperti ini. Nah, kalau dia cewek, kepitingnya itu cewek atau rajungan itu cewek, dia itu untuk isi dagingnya ini kurang penuh. Biasanya kalau kepiting cewek itu lebih diambil untuk telurnya ya, kepiting telur gitu kalau biasa kita beli. Untuk harga si rajungan ini termasuk cukup murah sih teman-teman. Kemarin saya beli 1 kilo di pasar itu dapat 3 ekor besar seperti ini. Harganya sekitar 35.000. Nah, tuh murah ya, lumayan. Kalau kepiting kan 1 kilonya bisa 50-an ya, 50 atau 60.000. Yang kepiting laki-laki yang bakau itu biasanya sih sekitar segitu. Tapi kalau kepiting yang kecil-kecil biasa sih ya mungkin sekitar 30-40 ribuan sih. Kita lanjut ya teman-teman, kita mau potong-potong dulu si rajungannya ini. Nah, ini rajungannya sudah saya belah dua seperti ini ya teman-teman. Nih sudah bersih, rajungannya sudah saya sikatin tuh.
jadi nggak ada kotoran-kotoran menempel. Memang tapi kalau rajungan sih, kalau rajungan itu dia tidak sekotor kepiting. Kalau kepiting tuh kan biasa kotor banget ya, insangnya yang di sini tuh hitam-hitam gitu. Itu tuh kan biasa kotor banget. Kalau rajungan sih enggak kayak gitu, dia lebih bersih gitu. Rajungan ini sama jenisnya kayak kepiting spider crab itu loh, yang biasa 1 kilo 1 ekornya itu bisa sampai sejuta, yang besar banget, yang capitnya panjang itu. Nah itu sama sih sejenisnya, cuma ini beda jenis aja gitu. Sama-sama kepiting laut, dia juga hidup di laut dalam. Cuma kalau spider crab mungkin kayak yang lebih dalam gitu ya teman-teman, kayak di samudra begitulah. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita mau haluskan, ini kita pinggirkan dulu. Kita mau haluskan si bumbu-bumbunya ini. Kita siapkan cobek legend. Kenapa namanya cobek legend? Karena percaya atau tidak, cobek itu semakin lama semakin enak. Ini usianya mungkin sudah sekitar 10 tahun. Tapi dia batu ya, dari batu, jadi tidak termakan usia. Kalau biasa kalau orang-orang itu dari semen itu biasanya dia ada, kalau kita ini kayak kita gerus-gerus buat gerus gitu, dia kayak ada butiran-butiran semennya gitu. Nah, untuk cabenya tidak saya semuakan, ini nanti mau saya masukkan utuhan aja. Untuk cabenya, kemirinya jangan lupa. Ini diulek dulu pakai garamnya sekitar segitulah ya. Ini kita ulek. Untuk takaran cabai rawitnya itu kalau mau nggak usah pedas itu ya didikitin aja ya, dikurangin. Karena di rumah ini lumayan pada suka pedas, jadi ya segitu sih takaran cabai rawitnya. Ini kita haluskan. Bumbu itu kalau dihaluskan manual begini itu lebih sedap ya, daripada yang kita langsung blender gitu. Blender halus tuh kayaknya kurang sedap. Selanjutnya kita masukkan si ketumbarnya. Aduh rada ribet ya, saya ambil aja lah yang baru. Soalnya itu tadi kan cuma buat kenalin apa-apa aja bahan-bahannya. Nah, ini saya masukin ketumbar. Ya, segitu aja lah cukup. Karena kalau ngambil langsung dari sini repot. Susah. Nah, kita ulek, haluskan lagi. Nah, ini sudah mulai halus ya. Kalau saya tuh suka bumbunya itu nggak usah terlalu lebay halusnya, begini aja sudah cukup. Setelah itu kita geprek ini jahenya. Jahe digeprek, lengkuas digeprek. Kunyit juga saya geprek aja. Sekarang kita kumpulkan para bumbu-bumbu ini jadi satu, lalu akan kita tumis sebelumnya.
kita tumis dia. Oh ya, jangan lupa tadi ini serainya kita geprek juga ya. Kita masukin daun salam ya. Kita tumis dia sampai harum semerbak sepanjang masak. Wanginya ini sudah mulai mewangi dia. Kita itu harus bersyukur tinggal di Indonesia. Indonesia itu kaya akan bumbu-bumbu rempahnya. Coba kalau di luar negeri, paling bumbunya cuma bawang bombay, terus itu garlic, kayak gitu aja kan, monoton banget hidupnya. Kalau kita di Indonesia ini, kita punya serai, punya ini apa namanya, daun salam, punya jahe apa segala macam, jinten, tumbar apa segala macam deh. Sebenarnya ya di luar negeri itu juga banyak sih, tapi rempah-rempah paling lengkap itu ya di negeri sendiri, negeri tercinta Indonesia. Makanya kalau buat masakan Indonesia itu ribet, itu karena apa? Karena rempah-rempahnya itu banyak. Kalau di luar negeri kan paling kalau bikin steak cuma thyme, terus itu kasih kasih black pepper, kasih garam, sudah panggang jadi. Tinggal kasih saus mushroom atau saus black pepper kan. Itu kalau di Indonesia pakai diulek-ulek, pakai ribet pokoknya kalau di Indonesia. Tapi rasanya jangan salah. Chef terkenal itu aja dia ketagihan sama rendang buatan Indonesia ya kan. Rendang juga termasuk makanan terenak di dunia. Tuh, terus kita masukin ya, udah wangi semerbak gini, kita masukin dia punya si rajungannya ini kita masukkan. Oh, ternyata cukup banyak ini rajungannya ini. Wow. Cukup nggak ini tempatnya ya? Ya kalau nggak cukup kita masak separuh aja. Masukin aja lah semuanya. Nih. Agak ribet ya teman-teman kalau megang kamera sambil masak ini. Jadi kita ini harus fokus antara kamera dan sutil biar nggak kena. Jadi teman-teman jangan pelit jempolnya untuk subscribe channel ini. Lihatlah perjuangan saya, betapa ribetnya teman-teman membuat video masak rajungan ini dengan capitnya yang sangat tidak bisa diatur. Sekarang kita masukkan dia santannya, santan encer dulu ya. Kita masukkan santan encernya. Mereng-mereng. Kita masukkan santan encernya. Tuh, terus diaduk. Diaduk-aduk. Ini rajungannya sudah mulai berubah warna. Kepiting, rajungan, terus kayak udang gitu, kalau dia matang kan memang berubah warna ya teman-teman, jadi warna orange gitu, dia berubah penampilan. Udah, ini kita biarin aja lah dia sampai mendidih ya. Nah, jangan lupa kita masukkan cabenya ya, cabai utuhan biar agak pedas dikit. Kita cabai utuhan, terus kita masukkan, setelah itu masukkan gulanya sekitar segitu saja. Terus tadi kan kita gerus bumbunya udah pakai garam ya, jadi garamnya kita tambahin dikit aja, segitu aja cukup. Ini karena dia sudah mendidih, udah mulai mendidih, udah berasap-asap aroma enak kayak gini, kita masukkan santan kentalnya.
tunggu dia sampai agak menyusut sedikit nih kuah santannya nih ya, sampai dia tanak gitu, enak nanti. Meresap ke dalam bumbu-bumbu, meresap ke dalam daging-dagingnya ini. Tuh dagingnya full banget ya teman-teman, tuh full dagingnya. Nah, ini rajungannya sudah matang, dia air kuahnya udah mulai menyusut. Sekarang kita matikan, kita pindahkan rajungan ini ke piring saji ya. Enaknya mantap. Endulita tralala. Rajungannya sudah jadi, siap disajikan dengan nasi hangat. Ngapain Mas Jafran? Belum mandi kau udah lihat-lihat rajungan. Nih rajungannya. Jafran mau rajungan? Mau. Hah? Mau. Mandi dulu. Oke. Enak gak baunya? Enak. Hah? Enak. Enak? Ya sudah, mandi dulu ya. Ya. Nanti habis mandi baru kita makan rajungannya ini. Mantap. Ya, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Semoga video-videonya ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video.